Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi pada video persiapan TKA Matematika tingkat lanjut untuk materi lingkaran. Dan kita sudah sampai di soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini nanti kita akan menentukan sebuah persamaan garis singgung yang titiknya berada di luar lingkaran. Jadi di sini diketahui sebuah persamaan lingkaran L dan sebuah titik X yang posisinya berada di luar lingkaran. Dan kita nanti di sini diminta untuk menentukan persamaan garis singgung dari lingkaran tersebut yang melalui titik X. Nah, nanti di sini karena titiknya berada di luar lingkaran, berarti nanti akan ada dua persamaan garis singgung. Silakan untuk soalnya bisa dicatat terlebih dahulu dengan cara mempause video ini. Kemudian nanti kita akan bahas bagaimana kita menentukan persamaan garis singgungnya. Dipersilahkan untuk mencatat soalnya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Kita langsung saja masuk ke pembahasan soal nomor 4 berkaitan dengan persamaan garis singgung lingkaran yang posisi titiknya ada di luar lingkaran. Oke, kita akan bahas soal nomor 4 untuk persamaan garis singgung lingkaran. Nah, jadi di sini disediakan sebuah persamaan lingkaran, ada x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y min 15 sama dengan 0. Kemudian kita diminta untuk menentukan persamaan garis lingkaran melalui C 3,8. Nah, di soal dikatakan bahwa 3,8 ini letaknya ada di luar lingkaran. Jadi memang sudah ada keterangannya bahwa ini posisinya berada di luar lingkaran. Namun, kalau misalnya nanti tidak ada keterangan seperti itu, berarti hal pertama yang harus dicek terlebih dahulu adalah ngecek apakah 3,8 itu ada di dalam lingkaran, berada pada lingkaran persis, atau di luar lingkarannya. Nah, cara ngeceknya gimana? Silahkan kalian masukkan ke persamaan lingkaran ini dan nanti bandingkan nilainya dengan 0. Kalau misalnya hasilnya sama dengan 0, berarti dia berada pada lingkaran. Kalau ternyata hasilnya kurang dari 0, berarti dia berada dalam lingkaran. Kalau lebih besar dari 0, maka dia nanti berada di luar lingkaran. Nah, walaupun kita sudah tahu ini berada di luar lingkaran, mari kita buktikan dulu saja di awal. Kita buktikan apakah ini memang berada di dalam lingkaran atau di luar lingkaran, atau pas berada pada lingkarannya persis. Jadi kita akan cek yang pertama, berarti kita akan cek untuk posisi C ini. Berarti kita substitusikan 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat min 2 dikali 3 min 4 dikali 8 dikurangi 15. Berarti nilainya akan sama dengan 9 ditambah 64 ya. Kemudian ini dikurangi 6, dikurangi 32, dikurangi 15. Nah, nanti ini perbandingannya dengan 0 bagaimana? Kemudian nanti kita akan dapatkan berarti ini adalah 73 dikurangi 5, ini berarti 38 tambah 15, 53. Dengan 0 ini berarti 20. Nah, 20 jelas lebih besar dari 0. Jadi terbukti bahwa C 3,8 itu letaknya berada di luar lingkaran. Oke, di tahapan berikutnya kita nanti akan mencari jari-jari dan pusat untuk titik ini. Jadi nanti kita akan ubah bentuknya menjadi bentuk x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Agar nanti mudah untuk diselesaikan, begitu ya. Jadi pertama kita akan cari A, B, pusat A, B itu sama dengan, berarti ini kita namakan ini adalah A besar dan B besar gitu ya. Jadi untuk menentukan pusat itu adalah A besar min A besar per 2. Jadi kalau di sini min dalam kurung min 2 per 2, lalu min B besar per 2, berarti min 4 per 2. Atau pusatnya nanti kita dapatkan, ini min kali min jadi plus
berarti nanti 2 bagi 2 itu 1, dan nanti di sini 4 bagi 2 itu adalah 2. Jadi pusatnya nanti ada di 1,2. Kemudian untuk mencari jari-jari R, itu berarti akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. C itu berarti yang ini. Nah, seperti itu. Berarti nanti kita akan dapatkan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat di min ketemu min jadi plus 15. Kita akan dapatkan ini akar dari 1 ditambah 4 ditambah 15 atau akar dari 20. Nah, ini adalah R-nya. Jari-jarinya adalah akar 20. Sehingga kalau kita ubah ke dalam bentuk persamaan lingkaran yang lain, nanti di sini akan berubah menjadi X min 1 ya, kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat. Sama dengan, nah ini berarti akar 20 kita jadikan R kuadrat. R kuadrat berarti akar 20 kuadrat adalah 20. Nah, ini adalah persamaan lingkaran untuk bentuk yang lain ya. Jadi nanti kita akan gunakan bentuk yang ini saja dalam menyelesaikan agar nanti lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi nanti kita akan menggunakan persamaan garis singgungnya yang bentuknya seperti ini untuk lingkarannya. Oke, berikutnya setelah kita mengetahui ini semua, ada ini jelas sudah di luar lingkaran, kemudian jari-jari dan semuanya nanti di sini sudah kita tentukan. Kita akan menggunakan garis polar untuk bisa menentukan persamaan garis singgungnya. Jadi kalau kita bayangkan ini adalah sebuah lingkaran dengan pusat ini, lalu nanti di sini kan ada misalnya titik sembarang lah di sini di luar lingkaran. Jadi persamaan garis singgung yang melalui kedua titik tersebut, saya berarti di sini ini tegak lurus, kemudian ini nanti ke sini, ini juga nanti ke sini tegak lurus. Nah, nanti akan membentuk sebuah garis yang namanya garis polar. Bentuknya nanti di sini, seperti itu. Nah, nanti kita akan menentukannya terlebih dahulu. Kita akan membuat persamaan garis polarnya. Kemudian setelahnya nanti kita akan gunakan persamaan garis polar itu untuk bisa menentukan posisi titik dari dua perpotongan ini nanti ada di mana. Jadi nanti kita akan dapatkan dua garis singgung untuk satu masalah ini. Karena nanti kalau ada satu titik berarti nanti dia bisa ke atas, bisa ke bawah gitu. Jadi pasti akan selalu ada dua garis singgung. Oke, lalu bagaimana kita akan menentukan persamaan garis polarnya? Jadi untuk bisa menentukan persamaan garis polar, sebenarnya nanti kita akan menggunakan cara yang hampir sama dengan bagaimana kita menentukan persamaan garis singgung kalau bentuknya seperti ini. Jadi kita akan menggunakan X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Seperti itu. Nah, nanti berarti kita substitusikan X1 dan Y1-nya itu adalah titik ini. 3,8 ini kita akan substitusikan X1 dan Y1-nya. Nanti kita akan dapatkan persamaan garis polar. Ya, jadi nanti kita akan dapatkan persamaan garis polar, yaitu persamaan garis polarnya berarti di sini kita masukkan 3 min A. Berarti 1 ya, 3 min 1 dikali X min 1 ditambah Y-nya. Berarti di sini 8. Min B-nya adalah 2. Berarti ini adalah Y min 2 sama dengan R kuadrat 20. Seperti itu. Kemudian nanti kita akan kalikan, berarti ini kan 2 dalam kurung X min 1 ditambah 6 dalam kurung Y min 2 sama dengan 20. Lalu kita akan dapatkan 2X
min 2 ditambah 6Y min 12 ya. Min 20 sama dengan 0. Nah, nanti kita akan dapatkan bentuknya adalah 2X plus 6Y. Begitu. 2X plus 6Y. Nah, ini kita akan kurangi, berarti ini min 2, min 14, jadi min 34. Sama dengan 0. Namun, nanti persamaan garis ini akan disubstitusikan ke bentuk persamaan lingkaran. Jadi kita harus mengubah salah satu bentuk agar sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nanti karena di sini semua koefisiennya bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan bentuknya jadi X plus 3Y min 34 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan Y-nya ke sebelah kiri. Jadi nanti kita hanya butuhnya X saja di satu sisi. X yaitu adalah 34 min 3Y. Seperti itu ya. Jadi ini adalah persamaan garis polarnya. Dan nanti kita akan substitusikan ke persamaan lingkarannya. Oh ya, tapi kita cek dulu ternyata ini salah ya. Ini bukan 34 tapi 17. Nah, lupa ini, belum dibagi 2. Jadi bentuknya seperti ini, lalu kita substitusikan ke sini. Ya. Jadi kita akan dapatkan, jadi X yang ada di sini, ini kan X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Nah, nanti kita gantikan X ini dengan persamaan polarnya. Jadi nanti kita akan dapatkan X di sini adalah dalam kurung 17 min 3Y min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Nah, bentuk ini mari kita nanti jabarkan terlebih dahulu, begitu ya. Jadi nanti ini akan kita dapatkan min 3Y plus 16 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 20. Berarti nanti ini dikuadratkan, hasilnya adalah berarti min 3Y dikuadratkan jadi min plus ya 9Y kuadrat. Kemudian ini kali ini dikali 2 berarti min 3 kali 16 itu adalah 48. 48 dikali 2, 48 kali 2 itu 96Y. Nah, kemudian 16 dikali 16 berarti plus 256. 256 yang ini berarti jadi plus Y kuadrat. Kemudian min 2 kali 2 jadi min 4Y plus 4 min 20 sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian kita sederhanakan jadi 10Y kuadrat. Kemudian ini tambah ini jadi min 96 tambah min 4 jadi min 100Y, gitu ya. Kemudian ada ini ditambah ini 260, 260 dikurangi 20 jadi plus 240 dan sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan bagi 10 semuanya ya. Jadi Y kuadrat min 10Y plus 24 sama dengan 0. Oke, kita tinggal faktorkan saja. Nanti untuk proses pemfaktorannya kita bisa menggunakan Horner boleh, mau cara biasa juga boleh. Kalau cara biasa berarti kan kita harus menentukan berapa kali berapa yang hasilnya 2 plus 24 dan kalau dijumlah hasilnya min 10 gitu ya. Berarti Y min 4 ya, oh ya, Y min 4 dikali Y min 6, nah sama dengan 0. Sehingga, oke, nanti Y-nya kita akan dapatkan 2, jadi Y-nya sama dengan min 4, oh 4, maaf, Y-nya sama dengan 4 atau Y-nya sama dengan 6. Nah,
dari sini nanti kita akan substitusikan ke sini untuk bisa menentukan titiknya. Jadi kita akan substitusikan ke persamaan yang ini ya. Nah, oke. Kebersamaan tersebut sehingga nanti kita akan dapatkan titiknya. Untuk 4, berarti nanti kita akan dapatkan X-nya itu sama dengan 17 dikurangi 3 dikali 4. 3 kali 4 itu 12. Berarti nanti ini hasilnya adalah 5. Jadi titiknya adalah 5,4. Dan yang ini kalau kita substitusikan X sama dengan 17 min 3 kali 6. 3 kali 6 itu 18. Berarti min 1. Atau titiknya nanti di sini adalah min 1,6. Nah, kita sudah dapatkan titik perpotongannya ya. Jadi titik perpotongan yang ada di sini itu adalah 5,4 dan min 1,6. Berikutnya berarti nanti kita tinggal menentukan persamaan garis singgung. Ya. Persamaan garis singgung karena ada 2 titik berarti nanti persamaan garisnya ada 2 juga. Nah, di sini berarti kita pakai yang ini ya. Jadi kita akan gunakan rumus ini karena kita sudah tahu bentuk dari persamaan lingkarannya sudah diubah jadi seperti ini. Jadi kita tinggal substitusikan saja. Ini nanti kita anggap sebagai X1 Y1. Ini juga sama X1 Y1. Jadi nanti ada 2 gitu. Untuk yang pertama berarti 5 min 5 min A-nya tadi berapa ya? 1 ya? 5 min 1 dikali X min 1 ditambah Y-nya 4 min 2 dikali Y min 2 sama dengan 20. Ini hasilnya adalah 4 X min 1 ditambah ini 2 Y min 2 nanti dikurangi 20 sama dengan 0 sehingga nanti kita dapatkan 4X min 4 ditambah 2Y min 4 lagi dikurangi 20 sama dengan 0. Kita dapatkan 4X plus 2Y, ini 4 kurangi 4, 8 kurangi 20 min 28 sama dengan 0, atau bisa bentuknya 4X plus 2Y sama dengan 28. Ini yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua berarti kita ulangi lagi dengan bentuk yang ini. Berarti min X min X1 berarti min 1 kali X min 1 ditambah Y-nya 6 min 2 dikali Y min 2 sama dengan 20. Ini 28 ya. Ya. Kemudian ini jadi min 2 X min 1 ditambah 6 kurangi 2 4 Y min 2 dikurangi 20 sama dengan 0. Sehingga nanti kita akan dapatkan min 2X plus 2 ditambah 4Y min 8 min 20 sama dengan 0. Kita akan dapatkan bentuknya adalah min 2X plus 4Y 2 jadi min 6 min 26 sama dengan 0 atau min 2X plus 4Y sama dengan 26. Oke, jadi nanti kita akan punya 2 persamaan garis singgung yaitu adalah 4X plus 2Y sama dengan 28 atau min 2X plus 4Y sama dengan 26. Nanti silakan disesuaikan opsional ini dengan pertanyaan yang diberikan. Kalau pertanyaannya nanti berupa opsional pilihan yang pernyataannya lebih dari 1, berarti nanti pilih yang pertama bentuknya seperti ini dan kedua bentuknya seperti ini. Nah, selain itu nanti ini juga bisa disederhanakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi contoh untuk yang pertama ini kita bisa ubah menjadi bentuk sederhananya ya. Jadi 2X plus
Y sama dengan 14. Kemudian yang kedua ini nanti kita bagi 2 juga, jadi min X plus 2Y sama dengan 13. Nah ini dia untuk dua persamaan garis singgung lingkarannya. Oke, itu saja pembahasan untuk nomor 4 berkaitan dengan persamaan garis singgung lingkaran yang posisinya berada di luar dari lingkaran itu sendiri untuk titiknya. Terima kasih untuk nomor 4.